Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya izin mempresentasikan cara saya yang berjudul Rhinosinusitis kronik dengan polip nasi dextra stadium 2 ditambah dengan rinitis vasomotor dengan suspek rinitis alergi. Yang mana rhinosinusitis kronik ini sendiri adalah inflamasi mukosa hidung dan sinus paranasal yang lebih dari 12 minggu, dibedakan menjadi RSK dengan polip dan tanpa polip. Polip nasi ini kan merupakan masa jinak akibat inflamasi kronik yang menyebabkan sumbatan hidung, rhinore, dan gangguan penghidu. Nah, RSK ini bersifat multifaktorial, sedangkan pada polip hidung itu didominasi oleh inflamasi tipe 2 yang sering berkaitan dengan alergi. Nah, rinitis vasomotor ini memiliki gejala yang serupa dengan rinitis alergi sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh. Untuk identitas pasien bernama Nyonya Sinta, perempuan 24 tahun, bahasa Indonesia, beragama Islam, tinggal di Telanai-Pura, Kota Jambi, dan pekerjaannya karyawan pabrik pengolah kayu. Lalu untuk anamnesisnya, yang mana pasien mengeluhkan hidung tersumbat progresif sejak kurang lebih 8 bulan. Dominan pada hidung kanan disertai dengan penurunan penciuman sejak kurang lebih 6 bulan, dan keluhan ini disertai rhinore mukopurulen putih kekuningan, postnasal drip, dan rasa penuh atau nyeri pada pipi kanan, pangkal hidung, dan juga dahi, serta mimisan ringan. Pasien juga mengalami bersin dan rhinore yang dipicu oleh udara dingin, perubahan suhu AC, dan bau menyengat. Tidak ditemukan tanda bahaya seperti sekret berbau busuk, gangguan penglihatan, proptosis, pembengkakan wajah, benjolan leher, ataupun penurunan berat badan, riwayat trauma, operasi hidung, polip hidung, sinusitis kronik, asma, atau ARD di sangkal. Pengobatan sebelumnya hanya memberikan perbaikan sementara. Terdapat riwayat alergi debu pada ibu, serta paparan debu kayu di tempat kerja. Untuk riwayat pengobatan pasien pernah berobat ke klinik sekitar 4 bulan sebelum masuk rumah sakit karena hidung tersumbat yang menetap tadi. Nah, pasien juga pernah mendapatkan terapi berupa antihistamin oral, dekongesan oral, obat simptomatik untuk pileknya yang pernah menggunakan semprot hidung dekongesan juga. Untuk riwayat penyakit dahulu, yang mana pasien tidak pernah didiagnosis polip hidung, rhinosinusitis kronik, ataupun sinusitis berulang, serta tidak pernah menjalani operasi atau mengalami trauma hidung. Pasien pernah mengalami infeksi COVID-19 pada 2 tahun lalu, yang mana mengakibatkan pasien memiliki gangguan penghidu sementara tapi sudah pulih sempurna sebelumnya. Terdapat riwayat keluhan yang mengarah ke rinitis vasomotor dengan suspek rinitis alergi, tanpa riwayat asma maupun aspirin exacerbation respiratory disease. Pasien juga tidak memiliki riwayat penyakit autoimun, DM, ataupun gangguan tiroid. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak terdapat riwayat DM, hipertensi, ataupun gangguan sistem imun dalam keluarga. Ibu pasien juga memiliki keluhan yang mengarah ke rinitis alergi, keluhan serupa yang mana setiap kena debu itu akan muncul gejala alerginya seperti mata berair, bersin-bersin, dan hidungnya merah. Sedangkan tidak terdapat riwayat asma, polip hidung, RSK, kanker hidung, ataupun sinusitis ataupun penyakit herediter lain pada keluarga. Pada anamnesis, itu pada telinga tidak ada keluhan, pada hidung ada rhinore di sebelah kanan, buntu sebelah kanan, dan ada bersin, serta ada suara sengal. Untuk tenggorokan, itu ada rasa berlendir, terus pada laring tidak ada keluhan. Untuk pemeriksaan fisik, di sini pada membran timpani itu ditemukan retraksi pada membran timpani kiri. Selanjutnya pada pemeriksaan rinoskopi anterior, pada vestibulum nasi yang sebelah kanan itu lapang, tidak ada perdarahan, tidak ada sekret, tidak ada edem, tidak ada furunkel ataupun krusta ataupun eritem yang diffuse. Terus pada sebelah kiri itu juga lapang, tidak ada perdarahan, tidak ada sekret, tidak ada edem, dan tidak ada furunkel. Pada kafum nasi, pada yang sebelah kanan itu sempit, ada sekret dan tidak hiperemis. Lalu pada sebelah kiri itu lapang, ada sekret dan juga tidak hiperemis. Untuk selaput lendir itu positif pada kanan dan kiri. Pada septum nasi itu terdapat deviasi ke kanan dan ke kiri. Pada lantai dasar hidung itu mukosanya licin, ada sekret, begitu pula dengan yang sebelah kiri. Tapi pada sebelah kiri itu kita bisa lihat postnasal drip. Terus pada kongka inferior itu terdapat hipertrofi, edem tidak ada, sekret tidak ada, hiperemis tidak ada. Begitu juga pada kongka inferior yang sebelah kiri. Pada meatus nasi inferior itu sulit dinilai pada keduanya. Terus lalu pada kongka media yang sebelah kanan itu terdapat massa berwarna pucat keabuan dengan permukaan yang licin. Lalu pada sebelah kiri tidak hiperemis, tidak edem, tidak ada sekret, dan tidak hiperemis. Terus pada meatus nasi media itu juga sulit dinilai, dan fenomena palatum mole itu terlihat pada yang sebelah kiri, dan untuk corpus alineum serta massa tumor tidak ada pada keduanya.
Untuk diagnosis kerjanya sendiri itu rhinosinusitis kronik dengan polip nasi dextra stadium 2 ditambah dengan rinitis vasomotor dengan suspek rinitis alergi dengan diagnosa banding rinitis alergi, rinitis hormonal, rhinosinusitis kronik tanpa polip, polip nasi antrokoanal, papilloma inverted, tumor sinonasal dan deviasi septum. Yang mana untuk tata laksana diagnostiknya sendiri kita perlu lakukan transluminasi, skin prick test, tes cukir kulit atau imunoglobulin E spesifik untuk menyingkirkan rinitis alergi, darah rutin, kultur pus, foto polos sinus paranasal dengan Waters view, CT scan sinus paranasalis dan nasoendoskopi serta biopsi jaringan polip. Untuk tata laksananya, farmakologi itu menggunakan prednison 1 kali 30 mg 5-7 hari ditambah dengan memetazone furoate spray 2 kali sehari minimal 8 minggu dan amoxiclav atau amoxicillin clavulanat 625 mg per oral 3 kali per hari selama 5-7 hari serta irigasi NaCl 0,9% bisa 2-3 kali atau 4-6 kali per hari selama 5-7 hari. Lalu di tata laksananya juga untuk rujuk ke spesialis THT untuk ekstraksi polipnya atau bisa polipektomi ataupun fungsional endoscopic sinus surgery. Untuk non-farmakologinya itu hindari faktor pencetusnya yang paling utama, hindari mengorik hidung atau mencabut bulu hidung, perhatikan tanda-tanda bahaya seperti edem yang meluas, demam tinggi, nyeri hebat, gangguan penglihatan atau nyeri kepala hebat, serta evaluasi gejala hilang penciuman dan keluhan hidung tersumbat. Ajarkan untuk bagaimana cara cuci hidung dan anjurkan juga untuk sering cuci hidung. Lalu edukasi terkait penyakit pasien dan kepatuhan dalam menghabiskan antibiotik. Untuk prognosisnya itu bonam. Selanjutnya ini untuk anatomi dari hidungnya yang mana pada polip sendiri itu seringnya di meatus media. Selanjutnya untuk RSK sendiri yang mana prevalensi RSK ini 5-12% tersering pada usia 40-60 tahun yang mencakup sepertiganya itu lebih sering pada laki-laki dan 2/3-nya lebih sering pada perempuan. Dan faktor resikonya itu meliputi rinitis alergi, asma, merokok, dan paparan zat iritan. Lalu RSK ini merupakan penyakit multifaktorial yang disebabkan oleh infeksi kronik dan proses inflamasi, serta bakteri penyebab terseringnya ini meliputi Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, dan Escherichia coli. Bakteri anaerob juga bisa berperan pada sebagian kasus RSK dan proses inflamasinya ini dapat dipicu juga oleh alergi, eosinophilic vasculitis ataupun sarkoidosis. Lalu untuk faktor predisposisinya yang mana bisa karena kelainan anatomi hidung seperti deviasi septum atau konkabulosa, lalu merokok atau penggunaan obat intranasal yang jangka panjang, gangguan sistem imun termasuk imunodefisiensi, cystic fibrosis dan primary ciliary dyskinesia, lalu paparan air alergen, toksin, bahan kimia serta patogen-patogen seperti bakteri, jamur dan mikrobakteri. Lalu untuk patofisiologinya sendiri ini karena kegagalan terapi sinusitis akut atau infeksi berulang yang menyebabkan gangguan regenerasi epitel bersilia di dalam dan terjadi penurunan fungsi mukosiliar yang mana penurunan fungsi mukosiliar tadi menyebabkan retensi sekret dan infeksi yang berulang. Terjadilah obstruksi ostium di sinus lalu dapat disebabkan oleh kelainan anatomi juga seperti deviasi septum yang dialami oleh pasien, bisa karena hipertrofi adenoid ataupun tumor. Alergi ini akan menyebabkan edem mukosa dan hipersekresi sehingga memperberat obstruksi tadi serta mempertahankan inflamasi kroniknya. Lalu untuk manifestasi klinisnya, gejalanya ini berlangsung lebih dari 12 minggu dengan minimal 2 gejala, salah satunya itu hidung tersumbat atau rhinorrhea atau postnasal drip. Dengan gejala penyerta itu meliputi nyeri tekan pada wajah, hiposmia atau anosmia, sakit kepala, batuk kronis, dan halitosis. Nah, untuk RSK sendiri itu dapat menyebabkan gangguan tidur serta penurunan kualitas hidup. Lalu pemeriksaan dapat menunjukkan edem mukosa, sekret yang mukopurulen atau polip nasi. Untuk diagnosisnya sendiri ini ditegakkan berdasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi objektif yang mana nasoendoskopi ini merupakan pemeriksaan utama untuk menilai edem mukosa, sekret mukopurulen, dan polip nasi. Lalu CT scan sinus paranasal tanpa kontras ini merupakan baku emas pencitraan pada RSK untuk menilai luas penyakitnya terutama pada kasus yang persisten. Lalu pemeriksaan tambahan seperti kultur sekret, tes alergi, dan pemeriksaan imunologi itu dilakukan sesuai dengan indikasi. Untuk
Untuk pemeriksaan fisik pada tanda-tanda vital, inspeksi hidung, nyeri tekan sinus, dan karakter sekretnya dinilai. Lalu pada renoskopi anterior ditemukan edem mukosa, sekret mukopurulen, hipertrofi kongka, deviasi septum, polip nasi. Dan pada pemeriksaan orofaring itu bisa didapatkan postnasal drip, hiperemia, hipertrofi tonsil. Dan pada CT scan yang mana gold standar dan endoskopi itu sebagai pemeriksaan objektif yang utama. Lalu pada pemeriksaan tambahan sesuai indikasi seperti tes alergi, kultur sekret, darah rutin, dan photo waters. Untuk penata laksanaannya, untuk non farmakologinya ini irigasi salin, hindari alergen atau iritannya yang utama, terus edukasi serta kontrol rutin. Untuk farmakologinya pakai kortikosteroid intranasal ditambah dengan irigasi salin. Kortikosteroid oral pada RSK ini dengan obstruksi yang berat atau eksaserbasi menggunakan kortikosteroid. Lalu antibiotik dipakai bila terdapat eksaserbasi bakteri atau dengan indikasi infeksi. Untuk terapi bedah itu dilakukan apabila terapinya ini tidak optimal atau gagal dan bila polip tadi sudah mengalami komplikasi. Yang mana komplikasinya itu bisa kalau ke orbita itu bisa selulitis orbit, abses orbita, trombosis sinus cavernosus. Pada intrakranial itu bisa meningitis, abses otak, dan trombosis sinus vena. Pada oseus itu bisa osteomyelitis frontal. Pada lokal sinonasal itu polip nasi atau mukokel. Terus pada gangguan fungsional juga bisa hiposmia, anosmia yang menetap serta penurunan kualitas hidup. Lalu untuk polip nasi sendiri, polip nasi itu adalah massa lunak yang mengandung banyak cairan di dalam rongga hidung berwarna putih keabu-abuan. Ini terjadi akibat inflamasi pada mukosa. Polip ini timbul bisa pada laki-laki ataupun perempuan, dari anak-anak ataupun usia lanjut. Nah, bila ada polip pada anak di bawah usia 2 tahun, itu harus disingkirkan kemungkinan meningokel ataupun meningoencephalokel. Yang mana untuk klasifikasi polip sendiri bisa dilihat pada tabel berikut. Dibedakan antara usia, etiologi, jumlah, lateralisasi, dan asalnya. Perbedaan antara polip antrokoanal dan polip etmoidal, yang mana antrokoanal itu umumnya pada anak-anak, kalau etmoidal umumnya pada orang dewasa. Lalu dari segi pertumbuhannya juga bisa kita lihat perbedaannya untuk ukuran dan bentuknya juga, serta kekambuhan dan pengobatannya. Yang mana pada pertumbuhan, kalau polip etmoidal itu sebagian besar tumbuh di anterior dan mungkin muncul di lubang hidung. Berbeda dengan yang antrokoanal, itu dia akan tumbuh ke belakang menuju koana dan menggantung di belakang langit-langit. Dengan patogenesis sendiri itu yang pertama karena inflamasi kronik, lalu edem mukosanya, serta terjadilah prolaps mukosa, yang mana setelah prolaps mukosa ini akan terbentuklah polip. Dan gangguan transport mukosiliar dan difungsi saraf otonom ini meningkatkan retensi cairan serta edem mukosa. Nah, inflamasi tadilah menyebabkan pelepasan sitokin terutama eosinofilik sehingga polipnya ini membesar dan bertangkai. Umumnya berasal dari kompleks osteomeatal dan sinus etmoid. Untuk gambaran patologinya dari makroskopik, yang mana kalau massa jinak bertangkai, dia licin, pucat, keabu-abuan, lunak, dan tidak nyeri. Bisa tunggal dan bisa multiple. Dia berasal dari meatus medius atau kompleks osteomeatal dan dapat menjadi polip antrokoanal. Secara mikroskopis, dia ini terdiri dari epitel respiratorius bersilia dengan stroma edem. Dengan infiltrat inflamasi bisa didapatkan sel-sel inflamasi seperti eosinofil dan lainnya. Terus dibedakan menjadi polip eosinofilik dan polip neutrofilik. Yang mana etiologinya sendiri RSK yang tersering, lalu bisa juga kandidiasis alergi, intoleransi aspirin, fibrosis kistik, sinusitis alergi jamur, atau sindrom Kategner. Yang mana pada anamnesisnya akan kita temukan hidung yang tersumbat progresif, rhinorrhea atau postnasal drip, hiposmia atau anosmia, nyeri atau rasa tertekan pada wajah, riwayat alergi, asma, atau intoleransi aspirin. Yang pada pemeriksaan fisik akan kita temukan massa pucat dari meatus medius, lunak, licin, mudah digerakkan dan tidak nyeri, dan polip yang masif itu dapat menyebabkan deformitas hidung. Untuk stadium-stadium polip, pada stadium 1 itu terbatas di meatus medius, stadium 2 itu udah keluar dari meatus medius tetapi belum memenuhi rongga hidung. Nah, stadium 3 itu polipnya udah masif memenuhi rongga hidung. Pada pemeriksaan penunjang nasoendoskopi, ini pemeriksaan yang utama untuk melihat lokasi dan luas polip. Lalu pada CT scan sinus, pada gold standar untuk menilai sinusnya tadi, kompleks osteomeatalnya dan perencanaan operasi, serta foto waters bila CT scan tidak tersedia. Untuk diagnosis bandingnya, itu gumpalan sekret,
hipertrofi konka media, angiofibroma, tumor sinonasal atau neoplasma. Untuk penata laksanaannya, yang pertama itu untuk mengurangi ukuran si polip tadi, memperbaiki sumbatan hidung serta fungsi penghidunya, lalu mengontrol inflamasi dan mencegah kekambuhan. Untuk terapi medikamentosanya, kita gunakan kortikosteroid intranasal, bisa memetazon, bisa fluticasone atau budesonide, lalu irigasi hidung dengan NaCl 0,9%, serta kortikosteroid oral bila polipnya ini besar dan sudah obstruksi berat. Bisa pakai prednison 30-40 mg per hari selama 5-10 hari. Untuk antibiotik ini hanya bila terdapat infeksi bakteri atau eksaserbasi akut. Bisa pakai amoxicillin clavulanat 875 atau 125 mg 2 kali per hari selama 10-14 hari. Dan untuk alternatif alergi penisilin itu bisa pakai doxycycline. Nah, terapi bedah ini sesuai indikasi, yang mana indikasinya itu bila gagal terapi medikamentosa yang optimal, polipnya besar atau udah obstruksi berat, dan komplikasi atau sudah terjadi ke deformitas ke anatominya. Pilihan operasi bisa polipektomi atau functional endoscopic sinus surgery, yang mana ini merupakan baku utamanya, atau bisa juga ethmoidectomy atau Cadwell-Lock pada indikasi tertentu. Lalu untuk rinitis vasomotor sendiri, yang mana ini merupakan rinitis non alergi idiopatik tanpa infeksi, alergi, eosinofil ataupun perubahan hormonal ataupun efek obat. Jadi ini disebabkan oleh hiperreaktivitas mukosa hidung terhadap rangsangan yang non spesifik. Untuk patogenesisnya ini karena ketidakseimbangan saraf otonom, yang mana meningkatkan aktivitas dari parasimpatis dan menyebabkan vasodilatasi, edema mukosa, dan peningkatan sekresi kelenjar. Nah, untuk mukosa hidungnya ini menjadi hiperreaktif terhadap perubahan suhu, kelembapan, udara dingin, dan zat-zat iritan lainnya. Manifestasi klinisnya, hidungnya ini akan tersumbat bergantian sisi kanan dan kiri dan lebih berat pada malam hari. Rinore yang encer berlebihan, bersin berulang atau paroksismal, postnasal drip, dan mana gejalanya ini dipicu oleh suhu, bau menyengat, asap, ataupun iritan lain yang non-spesifik. Untuk pemeriksaan fisik, ini edem mukosa hidung, kongka inferiornya ini merah tua atau gelap dan hipertrofi, sekret mukoid pada rongga hidung. Pada pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan skin prick test untuk menyingkirkan diagnosis rinitis alergi, serta pemeriksaan yang lain juga dilakukan sesuai dengan indikasi. Terus untuk tata laksana non farmakologinya, hindari faktor pencetus seperti udara dingin, perubahan suhu, dan zat-zat yang lain. Terus edukasi dan kontrol faktor psikologis bila diperlukan. Kortikosteroid intranasal ini merupakan lini pertama dari tata laksananya, bisa pakai fluticasone, budesonide atau beclometasone. Lalu juga kita bisa gunakan antihistamin oral bila gejala rinorenya ini dominan atau dengan suspek rinitis yang mix. Bisa pakai cetirizine, bisa pakai loratadine. Dekongestan oral juga bisa kita pakai dengan mengingat jangka waktunya itu harus kurang dari 5-7 hari, dan bila sumbatannya berat saja bisa pakai pseudoephedrine 60 mg. Untuk kortikosteroid itu dipertimbangkan hanya pada kasus yang berat dan jangka waktu yang pendek saja. Bebedahan bisa reduksi kongka inferior bila hipertrofinya menetap, koreksi kelainan anatomi atau deviasi septumnya, dan neurektomi Vidian pada rinore refraktor. Dengan komplikasi hipertrofi kongka, polip hidung, dan RSK. Selanjutnya yang masuk ke analisis kasus, yang mana pada 2 tahun lalu pasien ini mengalami infeksi COVID-19, mengalami anosmia sementara dan pulih sempurna. Ini yang mana menyingkirkan sekuel dari SARS-CoV-2. Lalu pada 6 bulan sebelum masuk rumah sakit ini terjadi hiposmia yang progresif, kehilangan persepsi aroma spesifik, namun persepsi rasa dasarnya masih tetap baik. Lalu untuk kondisi saat ini, lalu pada 8 bulan sebelum masuk rumah sakit ini terjadi infeksi akut pilek selama 2 minggu, dan obstruksi hidung kanannya masih menetap dan progresif. Lalu untuk kondisi saat ini itu terdapat obstruksi unilateral dominan yang di kanan, yang mana hampir tertutup, bernapasnya dari mulut saat tidur, yang mana suaranya sengau, ada rinore mukoid putih kekuningan dengan postnasal drip, serta nyeri tumpul pada pipi kanan atau dahi saat menunduk. Lalu untuk gejala positif yang khas pada inflamasi atau obstruksi pada pasien itu didapatkan yang pertama sumbatan hidung unilateral, hiposmia yang lambat laun memberat,
rhinoremucoid dan postnasal drip saat bangun tidur, serta nyeri tekan tumpul pada wajah yang mana tekanan intrasinusnya meningkat. Dengan indikator tanda bahaya seperti sekret berbau busuk, epistaksis yang masif, gangguan visus, deformitas wajah itu tidak ditemukan pada pasien. Yang mana dengan pada anamnesisnya sendiri juga keluhannya dipicu oleh udara dingin, perubahan suhu dan bau menyengat mengarah ke rinitis vasomotor, dan tidak terdapat gejala alergi yang khas seperti mata gatal bersin berulang karena debu atau sebagainya, dengan suspek rinitis alergi yang masih perlu dikonfirmasi dengan tata laksana diagnostik tadi. Tidak ditemukan tanda keganasan. Lalu pada pemeriksaan fisiknya rinoskopi anterior pada kavum nasi dextra, pada septumnya ini deviasi yang mana memicu gangguan drainase, pada kongka infernya hipertrofi tanpa hiperemis akibat inflamasi kronik atau vasomotor, pada kongka media massa pucat keabuan, terdapat permukaannya licin dan terdapat sekret mukoid di kavum dan kavumnya sempit. Untuk pada yang sinistra itu kavumnya lapang, kongka inferiornya atrofi dan terdapat fenomena palatumolenya positif. Jadi indikasi gangguan aliran udara menuju koana. Pada vestibulum nasi bilateral itu lapang, tidak ada hiperemis, tidak ada furunkel ataupun krusta. Oke, ini yang sama seperti yang tadi. Pada mukosa hidungnya ini ada edem disertai dengan sekret mukopurulen yang mana ini mendukung inflamasinya ini mengarah ke RSK. Dan pada kongka infernya hipertrofi ringan dengan sesuai dengan proses inflamasi ataupun rinitis yang menyertai. Lalu untuk diagnosis kerjanya sendiri itu rhinosinusitis kronik ditambah dengan polip nasi dextra stadium 2. Lalu rinitis vasomotor dengan suspek rinitis alergi sesuai dengan data klinis pasien yang mana durasinya ini 8 bulan, obstruksi hidung unilateral kanan, hiposmia progresif dan nyeri tekan, serta ada massa polipoid di kongka media kanan sesuai dengan kriteria EPOS yang terpenuhi. Untuk kondisi diagnosis bandingnya sendiri yang mana kita singkirkan rinitis alergi karena masih suspek, riwayat genetik dari ibu, lalu rinitis hormonal ini disingkirkan karena tidak ada riwayat gangguan endokrin ataupun yang lainnya. Rinitis vasomotor ini yang kita pakai untuk diagnosisnya. Lalu untuk diagnosis dari masanya itu polip antokoanal itu disingkirkan karena tidak ada massa di kongka media dan tidak ada sensasi menggantung. Papilloma inverted juga disingkirkan karena masanya pucat licin, tidak ada perdarahan dan sporadisnya minim. Lalu tumor sinonasal juga disingkirkan karena tidak ada tanda bahaya keganasan. Lalu didiagnosis dengan RSK dengan polip nasi stadium 2 yang karena klinis pasien sangat cocok dengan gejala dari RSK sendiri dengan polip nasi. Lalu untuk penata laksanaannya menggunakan prednison itu untuk mengurangi inflamasi dan mengecilkan ukuran polip, lalu memetazone forward spray ini untuk terapi lini pertama dari RSK sendiri, lalu amoxicillin clavulanat ini diberikan dengan terdapat dugaan eksaserbasi bakteri, irigasi NaCl 0,9% untuk membersihkan sekret dan memperbaiki fungsi dari mukosiliernya. Lalu untuk tata laksana farmakologinya sendiri untuk proteksi ringan ini menghindari pemicunya, pasien diwajibkan meminimalisir paparan iritasi yang kronik terutama debu kayu di pabrik serta pemicu vasomotor seperti asap dan paparan udara dingin yang ekstrim, dengan larangan kelas juga untuk memanipulasi rongga hidung secara spesifik seperti mengarik hidung atau mencabut bulu hidung yang mana ini untuk mencegah trauma epitel yang akan menjadi port di entry untuk infeksi bakteri sekunder. Lalu untuk edukasi esensial untuk harus menghabiskan antibiotiknya sesuai dengan durasi dan sesuai dengan dosis yang sudah diberikan dan tidak menghentikan kortikosteroid intranasal secara sepihak meskipun gejala sumbatannya ini terasa membaik. Untuk fase evaluasi terapi dari medikamentosa saja sendiri kita lihat respon terapinya. Jika respon adekuat maka lanjutkan terapi pemeliharaan kortikosteroid intranasal. Jika tidak respon adekuat maka indikasi rujuk ke spesialis THT dengan opsi pertama itu polipektomi atau ekstraksi polip sederhana dan yang kedua itu fungsional endoskopik pseudosurgery yang mana ini pendekatan definitif untuk mengembalikan ventilasi kompleks osteometal. Untuk prognosis umumnya sendiri itu bonam jika diterapi dengan optimal dan kontrol predisposisinya, namun memiliki angka kekambuhan atau relapse yang sangat tinggi jika kortikosteroid internasionalnya dihentikan sebelum waktunya. Yang mana instruksi darurat ini kita kasih tahu ke pasien segera kembali jika muncul penyebaran infeksi yang seperti edem periorbital, demam tinggi mendadak, diplopia ataupun nyeri kepala hebat. Yang mana pemicu awal kronik tadi, yang mana deviasi septum anatomi, debu kayu iritan tadi, serta rinitis vasomotor atau hiperreaktivitas akan memicu inflamasi dan obstruksi
terus retensi dan hipoksia, dan akan mengalami edema dan prolaps. Jadi kesimpulannya untuk penata laksanaannya ini meliputi kortikosteroid sistemik jangka pendek dan kortikosteroid intranasal dengan irigasi NaCl serta antibiotik karena terdapat dugaan eksaserbasi bakteri. Pasien juga diedukasi untuk menghindari faktor pencetus dan dirujuk ke spesialis THT untuk mempertimbangkan polipektomi ataupun fungsional endoskopik sinus surgery. Bila terapi medikamentos lain tidak memberikan perbaikan, maka prognosis umumnya baik. Tetapi dengan terapi yang adekuat dan kepatuhan pasien serta evaluasi berkala juga dilakukan pada pasien. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Gimana nih nanti ini? Kak Ali, help. Udah. Record tadi? Record kan?